Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afina Fauza, kelas 3 TKJ dari SMK Negeri 2 Langsa. Saya akan melakukan konfigurasi DNS server di Debian 10.10 menggunakan aplikasi VMware Workstation 16 Pro. Sebelum memulai konfigurasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang DNS server. DNS adalah singkatan dari Domain Name System. DNS server adalah pendistribusian sistem database yang digunakan untuk mencari nama komputer yang ada pada jaringan yang memakai TCP atau IP. DNS server berfungsi sebagai penerjemah nama-nama host menjadi IP address atau sebaliknya, sehingga sebuah nama host akan sangat mudah diingat oleh pengguna. DNS server juga mencari informasi tentang suatu host untuk dibagikan ke seluruh internet. Saat melakukan konfigurasi DNS server, kita akan melakukan repository. Repository sendiri adalah tempat disimpannya berbagai macam program atau aplikasi yang telah disusun atau dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diakses melalui internet. Repository tidak hanya dapat diakses melalui internet saja, kita juga dapat menggunakan alternatif repository lewat pendistribusian media lain seperti DVD. Fungsi dari repository adalah sebagai penunjang kinerja sebuah sistem operasi, program aplikasi, dan sebagainya yang didapat dari server mirror seperti file repository, CD atau DVD, dan media penyimpanan lainnya. Baik, saya akan memulai konfigurasinya. Ini adalah tampilan terminal dari Debian 10.10 yang diinstal menggunakan aplikasi VMware Workstation 16 Pro. Langkah awal yang harus dilakukan adalah login sebagai super user atau root dengan mengetikkan perintah su, kemudian masukkan password Debiannya. Lalu kita akan mengecek kartu jaringan dengan mengetikkan perintah IPA. Di sini yang harus diingat adalah di bagian nomor 2 yaitu ENS33. Kemudian masukkan perintah nano spasi /etc/network/interface. Sebelumnya kita akan setting terlebih dahulu networknya menjadi host only dengan cara mengklik icon network di bagian pojok kanan bawah aplikasi VMware Workstation 16 Pro, klik setting, pilih host only, lalu OK. Kemudian enter. Pada bagian ini tambahkan perintah auto ENS33, ENS33 image static, address 192.168.100.1, next mark 255.255.255.0. ENS33 ini kita dapat dari pengecekan kartu jaringan yang menggunakan perintah IPA tadi. Jika sudah, Ctrl X untuk menyimpan, tekan Y untuk kembali lalu enter. Masukkan perintah /etc/init.d/networking restart. Tunggu beberapa saat hingga muncul tampilan hasil OK, menandakan restart berhasil. Kemudian kita akan mengecek IP address yang sudah diatur menggunakan perintah IPA. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke repository. Pada bagian repository akan diminta untuk memasukkan ketiga DVD Debian 10.10 yaitu DVD binary 1, 2, dan 3. Masukkan DVD binary 1 Debian 10.10 dengan cara mengklik kanan pada icon CD yang terletak pada bagian pojok kanan bawah aplikasi VMware Workstation, pilih setting, browse, kemudian masukkan CD binary 1 Debian 10.10, klik open, lalu OK. Klik kanan lagi pada icon CD, pilih connect. Tunggu beberapa saat hingga muncul notifikasi. Jika sudah muncul notifikasi, masukkan perintah apt strip cd-rom /add untuk memasukkan DVD binary 1 ke cd-rom. Kemudian enter.
Masukkan DVD binary 2 dengan cara yang sama seperti yang dilakukan saat memasukkan DVD binary 1. Sebelumnya, disconnect terlebih dahulu DVD binary 1. Kemudian masukkan DVD yang terakhir, yaitu DVD binary 3 dengan cara yang sama saat memasukkan DVD binary 1 dan DVD binary 2. Kemudian masukkan perintah nano spasi /etc/apt/shortcast.list. Pada bagian ini tambahkan tanda pagar pada baris ketiga, yaitu pada bagian dep http dan dep /src. Jika sudah, Ctrl X untuk menyimpan, lalu tekan Y untuk kembali, enter. Selanjutnya, masukkan perintah apt update. Kemudian, masukkan perintah apt install dns-sutil. Ketik Y pada pertanyaan do you want to continue, kemudian enter. Di sini diminta untuk memasukkan DVD binary 1. Masukkan DVD binary 1 dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kemudian masukkan perintah apt install bin 9. Ketikkan Y pada pertanyaan do you want to continue, kemudian enter. Di sini diminta untuk memasukkan DVD binary 2. Masukkan DVD binary 2 dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Masukkan perintah ping 192.168.100.1. Ctrl C untuk menghentikan pengetingan. Langkah selanjutnya, kita akan men-setting IP address di PC dengan cara mengklik kanan pada icon Wi-Fi, pilih Open Network and Sharing Center, klik pada bagian change adapter setting, klik kanan pada VMware Network Adapter VMnet 1, pilih Properties, klik dua kali pada Internet Protocol versi 4, masukkan IP address 192.168.100.2, subnet maps 255.255.255.0, default gateway 192.168.100.1, preferred DNS server 192.168.100.1. Klik OK, kemudian di close saja. Kemudian kita akan mencoba untuk menguji IP address di CMD. Ketikkan ping 192.168.100.1. Pengepingan berhasil, menandakan konfigurasi IP address yang kita lakukan telah berhasil.
Kemudian kembali ke terminal, masukkan perintah nano spasi /etc/result.conf. Pada bagian ini tambahkan perintah name server spasi 192.168.100.1. Kemudian Ctrl X untuk menyimpan, ketik Y untuk kembali, enter. Ketikkan perintah cd spasi /etc/bin/ nano spasi named.conf.default street zones. Kita akan mengkonfigurasi file zone. Pada bagian paling bawah, tambahkan sintaks seperti pada video ini. Jika sudah seperti biasa, Ctrl X, ketikkan Y untuk kembali lalu enter. Ketikkan perintah cp spasi db.local spasi db.sekolah. Kemudian enter. Lalu masukkan perintah cp spasi db127 spasi db.192. Ketikkan perintah nano spasi db.sekolah. Kita akan mengubah nama domain. Di sini ubah nama domain dan IP address menjadi nama domain dan IP address yang kita gunakan. Jika sudah, seperti biasa, Ctrl X, Y, enter. Ketikkan perintah nano spasi db.192. Ubah nama domain menjadi nama domain yang kita gunakan. Jika sudah, seperti biasa, Ctrl X, ketik Y, enter. Kemudian kita akan melakukan restart bin 9 dengan perintah /etc/init.d/bin9 spasi restart. Tunggu beberapa saat hingga menampilkan tampilan hasil OK, menandakan restart bin 9 telah berhasil. Kemudian ketikkan perintah nslookup spasi sekolah.sch.id. Name, server, dan address sudah tersetting. Kemudian ketikkan perintah nslookup spasi 192.168.100.1. Kemudian kita akan melakukan pengujian pada terminal. Ping spasi sekolah.sch.id. Ctrl C untuk menghentikan pengepingan. Kemudian ping IP address. Ping spasi 192.168.100.1. Ctrl C untuk menghentikan pengepingan. Kemudian kita akan mencoba menguji di CMD. Buka CMD, lalu ping nama domain dan IP address-nya. Ping 192.168.100.1. Pengepingan berhasil, menandakan
konfigurasi yang kita lakukan telah sukses. Kesimpulan dari DNS server adalah DNS menerima alamat IP dari setiap nama host dan mendata server transmisi yang menerima surel atau email untuk setiap domain. Sebelum mengkonfigurasi DNS server, kita harus terlebih dahulu men-setting atau mengkonfigurasi IP address dan repository. Repository bertujuan untuk mendukung berjalannya program pada sistem operasi. Sekian itu saja video dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.